Mindset kita ketika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan adalah yang membuat kita tetap kismin, gemuk, dan maaf, mungkin bodoh. Dan perubahan hanya bisa terjadi jika kita melakukan sesuatu. Penelitian dilakukan pada 3 kelompok dari hewan anjing. Selanjutnya saya akan sebut guguk. Kelompok pertama disimpan di dalam kandang dan lalu dilepaskan begitu saja. Ini adalah kelompok kontrol. Kelompok kedua juga dimasukkan ke dalam kandang, tetapi mereka diberikan aliran listrik kejut yang menyala secara acak. Lalu ada sebuah tombol dan ketika ada guguk yang menempelkan hidung atau kakinya di tombol tersebut, listrik kejut akan mati. Mereka dengan cepat mempelajari hal itu dan segera mematikan listrik kejut ketika listrik mulai menyala. Kelompok ketiga dimasukkan ke dalam kandang, diberi listrik kejut dan juga tombol seperti kelompok kedua, tetapi tombolnya dibuat tidak berfungsi. Jadi apapun yang guguk itu lakukan, tidak bisa menghentikan listrik kejut tersebut. Dan tentunya guguk di kelompok ketiga akhirnya pasrah. Sehingga bagi mereka aliran listrik tersebut menyala dan mati secara acak. Kelompok ketiga ini belajar dan percaya bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Lalu ketiga kelompok guguk ini melakukan percobaan yang kedua. Peneliti menempatkan ketiga kelompok guguk di dalam sebuah kandang yang dibagi menjadi 2 bagian. Dipisahkan oleh penghalang yang tingginya hanya beberapa inch sehingga mereka bisa loncat. Para guguk ditempatkan di bagian yang ada aliran listrik kejutnya, sehingga mereka mulai mengalami sengatan listrik kejut secara acak. Sebenarnya semua guguk itu bisa lari dari sengatan listrik hanya dengan meloncati penghalang tersebut dan pindah ke area yang tidak berlistrik. Hal yang unik terjadi adalah kelompok pertama dan kedua bisa mempelajari hal ini dalam hitungan detik, sehingga mereka sukses melarikan diri dengan meloncati penghalang. Tetapi kelompok ketiga, kelompok yang sebelumnya percaya bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan aliran listrik, ternyata diam saja. Mereka tidak melakukan apa-apa dan pasrah di tempatnya, hanya mengharapkan nasib baik. Mereka percaya bahwa tidak ada yang mereka dapat lakukan untuk kabur dari listrik kejut ini. Padahal, jalan keluarnya sudah tersedia dan dengan mudah ada di depan mata. Akhirnya para peneliti membantu para guguk di kelompok ketiga ini untuk bolak-balik ke area berlistrik dan area non-listrik. Dan ternyata harus dilakukan sampai beberapa kali sebelum akhirnya mereka mengerti bahwa ada langkah yang bisa mereka lakukan. Pengalaman kelompok ketiga yang tidak mempunyai kontrol membuat mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghindari kejutan listrik. Dan hal yang sama terjadi juga pada manusia. Ketidakberdayaan seringkali membuat manusia tidak melakukan langkah, dan ini pasti ada di sekeliling kita, atau bahkan kita sendiri mengalaminya dalam kehidupan. Anda mungkin mencari sesuatu seperti menemukan pasangan yang romantis, mempunyai postur tubuh yang atletis, menghasilkan uang yang lebih banyak, atau mendapatkan nilai yang lebih baik. Kamu sudah mencoba dengan sangat-sangat keras, tetapi tidak pernah sukses. Dan karena kemunduran dan kegagalan yang berulang-ulang dialami, akhirnya menyerah untuk melakukan sesuatu. Dan yang terburuk, ketika mulai percaya bahwa kamu itu tidak cukup baik dan tidak bisa melakukan perubahan. Saya adalah siswa yang bodoh. Saya tidak cukup baik dalam hal finansial. Saya tidak layak mendapatkan cinta. Saya tidak bisa berolahraga dan menjadi atletis. Pengalaman hidup seringkali membuat banyak cerita yang memberitahu kita mengenai keterbatasan kita. Dan cerita-cerita yang belum pasti kebenarannya ini bisa menjadi bagian dari identitas kita. Ketika Anda percaya bahwa Anda kurang baik dalam berhitung karena selama ini selalu mendapatkan nilai yang buruk, sadar atau tidak sadar, Anda akan mengurangi usaha dalam belajar matematika. Dan tentunya terjadi lagi nilai yang buruk yang akhirnya memperkuat identitas yang sudah kita tanamkan. Dan makin yakinlah Anda bahwa Anda tidak bisa matematika. Pikiran bawah sadar Anda akan mulai menerima ini, masuk ke dalam paradigma dan mulai menjadi metode pertahanan diri. Dia akan melawan ketika ada tindakan atau langkah yang tidak sesuai. Ini fungsi dari pikiran bawah sadar. Padahal sebenarnya hanya sugesti, hasil dari ketidakberdayaan yang sudah kita alami selama ini. Kita menjadi seperti kelompok ketiga yang membiarkan terus dialiri aliran listrik kejut karena percaya bahwa kita tidak punya kontrol terhadap situasi yang terjadi. Mari kita bandingkan 2 individu berikut ketika menghadapi kemunduran dan kegagalan. Bob dan Lily keduanya bekerja di perusahaan besar yang secara tiba-tiba memecat tanpa alasan sebagian dari pegawainya. Malangnya Bob dan Lily berada di dalam kelompok ini. Tentu mereka berdua merasa terpukul, mengalami depresi setidaknya untuk sesaat. Tetapi pengalaman mereka dalam menghadapi kemunduran dan masalah membuat langkah mereka berbeda.
Bob merasa seluruh dunia sudah runtuh. Dia percaya kemunduran itu permanen dan sulit baginya mencari pekerjaan baru. Lily menganggap hal ini memang membuatnya jatuh, tapi hanya untuk sementara, dan yakin akan bisa memantul balik dan mendapatkan pekerjaan baru. Walaupun Bob hanya mengalami kegagalan di satu bagian hidupnya, yaitu pekerjaan, dia merasa sebagai orang yang gagal total, tidak berarti, tidak punya talenta dalam segala hal. Lily tahu bahwa ini bukan masalah buatnya. Kemunduran bisa dan pasti terjadi pada setiap orang. Kegagalan di dunia pekerjaan, tetapi dia tetap bersinar di area lain dalam hidupnya. Bob percaya bahwa alasan dia dipecat adalah karena dia tidak cukup baik untuk pekerjaan tersebut dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Akibatnya, dia tidak sempat memikirkan kemungkinan lain. Lily menyadari bahwa dia bukanlah yang terbaik untuk pekerjaan sebelumnya itu. Apalagi dia anak baru, tapi dia percaya bahwa dia masih cukup baik dan punya kemampuan untuk menjadi berharga. Lihatlah perbedaan sikap Bob dan Lily menghadapi masalah yang sama. Pertama, yang satu percaya bahwa kegagalan adalah permanen, sementara yang satu lagi percaya bahwa ini adalah sementara. Kedua, yang satu percaya kegagalan itu untuk semua hal, dia buruk dalam hal apapun. Sementara yang lain percaya bahwa kegagalan hanya terjadi di satu area saja, dan dia masih punya kemampuan di bidang yang lain. Yang ketiga, yang satu menganggap ini adalah masalah pribadi, bakat, sehingga menyalahkan dirinya sendiri untuk kegagalannya. Sementara yang lain menyadari bahwa masalah ini terjadi di luar kendali dirinya, dan melabeli masalah sebagai kondisi pasar yang sedang kurang baik. Kejadian yang sama, tetapi cerita yang berbeda. Kebanyakan orang akan menyerah, tidak berdaya. Sementara beberapa persen orang menyikapi masalah dan kegagalan secara lebih positif. Tidak salah sebetulnya baik Bob dan Lily merasa depresi dan tidak berdaya di momen itu. Catatan, kejadian ini mirip dengan apa yang terjadi pada Steve Jobs ketika dia dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan sendiri di tahun 1985, namun dia kembali tahun 1997 ke perusahaan Apple untuk membangkitkan perusahaan Apple dari keterpurukan. Kegagalan pasti membuat kita semua tidak berdaya, seperti tonjokan keras ke perut atau hantaman batu bata ke kepala kita, sakit, luka, dan mungkin membuat kita tidak sadarkan diri. Sebagian orang bisa sembuh dengan cepat, tetapi sebagian lagi tetap merasa tidak berdaya selama beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Betapa pentingnya bagaimana cara kita menjelaskan suatu kejadian buruk atau kemunduran pada diri sendiri. Khususnya ketika Anda sedang ingin menggapai cita-cita yang besar. Untuk mencapai tujuan yang besar, pasti akan mengalami kegagalan dan hambatan dalam perjalanannya. Ketika kita tidak siap, kegagalan bisa membuat kita tidak berdaya. Padahal secara positif ini diperlukan oleh kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik sebelum akhirnya menggapai kesuksesan. Kita harus membingkai ulang kejadian-kejadian dalam cara yang menguntungkan kita. Dan kita harus tetap bertahan dan melakukan langkah. Pertama-tama, kenali pola reaksi yang terjadi di pikiran kita sendiri. Seseorang selalu melakukan respon menghadapi kemunduran atau masalah, berdasarkan pengalaman yang dialami dari masa kecil, remaja, maupun ketika dewasa. Dan ketika dewasa, pikiran-pikiran ini menjadi sangat cepat dan otomatis, sehingga seringkali tidak menyadari dan tidak pernah mencoba menyanggahnya. Solusi terbaik adalah coba membuat jurnal. Ambil sebuah bolpen dan sehelai kertas. Tuliskan hal-hal negatif dari dirimu sendiri dan tuliskan. Saya seorang pemarah. Saya sulit bersosialisasi. Saya hanya pembuat masalah. Saya buruk di dalam segala hal dan seterusnya. Kemudian buat sedikit tantangan terhadap kepercayaan Anda tersebut seperti, saya tidak akan marah selama 1 minggu. Saya akan punya 3 teman baru dalam 2 minggu ke depan. Dalam 6 bulan ke depan, atasan saya akan memuji saya sebagai pemberi ide terbaik di dalam tim kerja kami, dan seterusnya. Tuliskan semuanya di dalam jurnal. Kalau bisa diupdate setiap hari dan mulai buat tantangan baru ketika tantangan yang satu sudah selesai. Lama-kelamaan, pikiran bawah sadar Anda akan tahu bahwa sebenarnya apa yang sudah ditanamkan selama ini salah. Pernahkah Anda mendengar peribahasa, kebohongan yang berulang sudah cukup untuk membuatnya menjadi seolah-olah sebuah kebenaran? Ketika kamu mengulang-ulang cerita buruk di kepalamu selama beberapa tahun, maka akan menjadi sebuah fakta. Fakta dalam tanda kutip ini tersimpan di dalam pikiran bawah sadar dan akan menjadi dasar
pertahanan dan perlindungan diri ketika menghadapi sebuah kejadian seringkali menjadi otomatis. Mungkin Anda pernah melihat seekor guguk lepas di jalan raya dan tiba-tiba tanpa berpikir lari menghindar. Seperti itulah mekanismenya, padahal belum tentu guguk tersebut galak dan mau menggigit Anda, bukan? Atau seorang teman saya sangat percaya bahwa dia baru bisa sembuh jika disuntik oleh dokter pribadinya. Ketika sakit, dia langsung pergi ke dokter tersebut dan minta disuntik. 5 menit setelah disuntik, dia merasa sakitnya sudah berkurang. Mungkinkah reaksi obat bisa secepat itu? Dan siapa tahu yang disuntikan itu hanyalah vitamin biasa yang terpaksa diberikan si dokter. Ada sebuah kelas di Amerika, sekolah menengah ke bawah, yang mayoritas siswanya keturunan Afrika dan Latin, yang siswanya kurang baik dalam hal akademik. Sekelompok peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah intervensi. Mereka mengajarkan kepada para siswa mengenai mindset tetap dan mindset yang berkembang. Orang yang mempunyai mindset tetap percaya bahwa sifat dan bakat mereka adalah tetap, tidak bisa diubah. Sehingga mereka lari dari tantangan karena kegagalan hanya akan membuat mereka semakin yakin bahwa mereka tidak mampu. Sementara mindset yang berkembang percaya bahwa kualitas dasar dan kemampuan bakat dapat ditingkatkan melalui usaha, kerja keras, dan ketekunan. Terbuka pada tantangan, karena tantanganlah yang bisa membuat mereka maju. Siswa-siswa tersebut juga diajarkan bahwa otak bisa membentuk jalur syaraf baru ketika mereka belajar sesuatu yang baru. Hasilnya, para siswa mulai meningkat dan membalikan tren nilai yang ada. Sementara kelompok siswa lain yang berfungsi sebagai kelompok kontrol tetap berada di kelas normal, tidak diajarkan mengenai dua mindset tersebut. Dan kelompok ini selalu tertinggal di belakang. Hal kecil, yaitu percaya bahwa kita bisa melakukan perubahan dan bertumbuh akan membuat perbedaan besar dalam mencapai tujuan hidup. Sebelumnya, para siswa diidentifikasi sebagai siswa yang buruk dan bodoh berdasarkan hasil yang mereka capai. Mereka hanya percaya bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk memperbaikinya. Inilah masalahnya. Ketika intervensi dilakukan, diberi penjelasan untuk bisa menjadi lebih baik, harus melakukan usaha. Mereka mulai melakukan hal itu. Melakukan langkah-langkah menuju perbaikan. Mereka mulai memperhatikan di kelas, membuat catatan hal-hal yang penting, dan belajar bagaimana cara untuk mempelajari sesuatu secara efisien. Hal-hal yang membuat mereka menjadi siswa yang lebih baik. Perlahan tapi pasti, mereka mulai berubah menjadi siswa yang baik dan membuat mereka lebih bersemangat. Itu menjadi lingkaran umpan balik positif yang kita percayai memperkuat dan menjadi tingkah laku kita. Tingkah laku kita akan menghasilkan sesuatu yang memperkuat kepercayaan kita. Jadi menjadi jalan dua arah yang saling mendukung. Anda harus melakukan langkah pertama dan langkah-langkah selanjutnya yang membantu memperkuat kepercayaan positif tersebut. Tidak perlu melakukan langkah-langkah yang drastis, tetapi konsisten. Lebih baik melakukan langkah-langkah kecil setiap hari daripada melakukan satu tindakan besar yang drastis tetapi hanya sekali dalam seminggu. Konsistensi adalah yang paling memperkuat identitasmu. Kumpulan langkah-langkah kecil akan menjadi besar juga pada saatnya. Untuk mendapatkan perubahan, mulai dengan sesuatu yang bisa kau kerjakan setiap hari. Mulailah lingkaran dua arah ini. Sebagai penutup, ingatlah pengalaman masa lalu tidak bisa mendikte masa depanmu. Kondisi lingkungan, orang-orang di sekitarmu berbeda, sehingga hasilnya juga pasti berbeda. Jadikan pengalaman buruk agar kita waspada, tetapi bukan sebagai acuan untuk tidak melangkah. Kemunduran memang menyebalkan, tetapi tidak permanen, dan tidak membuatmu tidak berdaya selamanya. Anda punya kemampuan untuk mengubah, bertumbuh, dan meningkat. Anda hanya harus menyadari bahwa mindset dan langkah-langkah kecil bisa membuat perubahan yang besar dan hidup yang lebih baik. Kemunduran dan masalah hanya menjadi penghalang kecil yang bisa disingkirkan. Jangan berpikir Anda tidak bisa melakukannya, karena Anda tahu Anda bisa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mudah-mudahan Anda mempelajari hal yang baru hari ini. Selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.